Udara di dataran tinggi Al-Zahrani terasa seperti pisau cukur yang berkarat. Dingin, namun mampu mengiris paru-paru jika kau bernapas terlalu cepat. Saya berjongkok di balik rongsokan kendaraan lapis baja yang telah menjadi saksi bisu kegagalan misi sebelumnya, menunggu sinyal radio yang tak kunjung tiba. Nama sandi saya adalah Bait. Sebuah nama yang diberikan bukan karena keahlian saya memancing, melainkan karena kemampuan saya bertahan hidup saat dijadikan target utama. Misi kali ini sangat spesifik, menyusup ke fasilitas komunikasi satelit yang dijaga ketat oleh para militer pemberontak di lembah terbuka, yang tak memiliki tempat persembunyian alami. Kapten Baskoro, pemimpin operasi klandestin kami, memberikan instruksi terakhir melalui saluran trankripsi yang suaranya terdengar seperti gesekan logam. Bait, kau masuk melalui sektor utara. Tarik perhatian semua menara pengawas. Jangan mati sebelum kami berhasil meledakkan pemancar pusat. Suaranya datar tanpa emosi. Saya memeriksa magasin senapan serbu kaliber 5,56 mm saya, memastikan setiap peluru siap untuk menari di bawah rembulan yang mulai memucat. Langkah pertama saya adalah berlari melintasi zona penyangga sepanjang 100 meter. Sebuah area yang disebut tanah tak bertuan karena tidak ada satupun rumput yang tumbuh di sana. Sepatu bot taktis saya menghantam tanah berbatu dengan ritme yang terjaga, menciptakan suara yang sengaja saya buat agar sensor gerak musuh menangkap keberadaan saya. Detik berikutnya, lampu sorot raksasa dari menara barat berputar dengan liar, berhenti tepat di atas tubuh saya yang sedang berlari kencang. Target terdeteksi di sektor 4. Teriak suara dari pengeras suara di kejauhan, diikuti oleh bunyi sirena yang membelah kesunyian malam. Tembakan pertama datang dari senapan mesin berat di atas gerbang utama. Pelurunya menghantam tanah di samping kaki saya, melontarkan debu dan kerikil panas. Saya tidak berhenti. Adrenalin mulai membanjiri aliran darah saya, memberikan kekuatan tambahan pada otot-otot kaki yang mulai terasa kaku. Rencana sabotase ini bergantung sepenuhnya pada seberapa lama saya bisa menari di bawah hujan peluru tanpa membiarkan satupun proyektil menembus rompi anti peluru saya. Saya melemparkan granat asap ke arah kanan, menciptakan tabir putih pekat yang memaksa para penembak runduk musuh untuk menebak-nebak posisi saya. Di telinga saya terdengar laporan dari tim infiltrasi pimpinan Baskoro yang mulai memanjat pagar kawat di sisi selatan fasilitas yang gelap gulita. Musuh mulai terpancing sepenuhnya. 3 jeep tempur keluar dari barak dengan lampu jauh yang menyilaukan, mengejar saya ke tengah lapangan terbuka. Saya melompat masuk ke dalam sebuah parit buatan yang dangkal, satu-satunya perlindungan sementara sebelum JIP jeep itu mengepung posisi saya. Sambil mengisi ulang amunisi, saya melihat bayangan helikopter patroli mulai mendekat dari cakrawala, menambah kerumitan dalam skenario bertahan hidup ini. Bait, kau harus bertahan 5 menit lagi. Kami baru saja menanam peledak di generator utama, lapor Baskoro dengan nada yang sedikit lebih mendesak. 5 menit di lapangan terbuka di bawah kepungan para militer bersenjata, lengkap terasa seperti selamanya, terutama saat kau hanya membawa 1 senapan dan beberapa granat. Saya menyembul dari parit, melepaskan rentetan tembakan terukur ke arah ban depan jeep terdekat, menyebabkan kendaraan itu terpelintir dan terbalik dengan suara dentuman logam yang memuakan. Musuh membalas dengan granat peluncur yang meledak hanya beberapa meter di belakang saya. Getarannya membuat telinga saya berdenging hebat. Saya terus bergerak zigzag, memanfaatkan sisa-sisa reruntuhan tembok beton yang tersebar di lapangan sebagai perlindungan sesaat sebelum berpindah ke titik berikutnya. Bau mesiu dan bensin terbakar mulai memenuhi indera penciuman saya. Sebuah aroma yang sangat akrab bagi mereka yang hidup di garis depan misi klandestin. Menara pengawas kedua kini mulai menembakkan suar cahaya, mengubah malam yang gelap menjadi terang benderang seperti siang hari yang mengerikan. Saya melihat setidaknya selusin tentara musuh mulai menyebar di lapangan, mencoba menjepit saya dari 2 arah yang berbeda. Ayo, tangkap aku jika kalian bisa, bisik saya pada diri sendiri, sambil menarik pin granat fragmen dan melemparnya ke arah kerumunan musuh yang paling dekat. Ledakan itu memberikan jeda waktu 3 detik. Cukup bagi saya untuk merayap menuju tumpukan drum bahan bakar yang tampaknya telah dikosongkan. Peluru-peluru musuh mulai menghantam drum logam tersebut, menciptakan suara dentang yang berisik dan memekakan telinga. Namun drum-drum itu tetap menjadi perisai yang cukup solid. Dari kehauan, saya bisa melihat kilatan kecil di atap gedung utama. Itu adalah tim Baskoro yang sedang menetralisir penjaga di ruang kendali satelit. Tugas saya sebagai umpan hampir mencapai puncaknya. Namun tekanan dari lapangan semakin tidak masuk akal.
saat sebuah tank ringan mulai menderu keluar dari hanggar. Meriam tank itu berputar perlahan, mencari sosok saya yang sedang bersembunyi di balik drum logam yang kini sudah berlubang di sana-sini. Saya tahu jika tank itu melepaskan tembakan, saya akan hancur menjadi debu bersama dengan semua drum pelindung ini. Dengan keberanian yang nyaris gila, saya berlari keluar dari persembunyian, menuju ke arah tank tersebut, sambil melemparkan bom tempel yang saya simpan untuk keadaan darurat. Bom itu mendarat tepat di rantai penggerak tank, meledak dengan kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan pergerakan kendaraan baja tersebut. Meskipun tank itu berhenti bergerak, senapan mesin di atasnya masih berfungsi, dan penembaknya mulai memuntahkan timah panas ke arah saya dengan penuh amarah. Saya berguling ke bawah bangkai truk tua, merasakan panas dari peluru yang menyerempet bahu saya, merobek sedikit kain seragam taktis saya. Darah mulai merembes, tapi rasa sakitnya kalah oleh desakan adrenalin yang memerintahkan saya untuk tetap bergerak atau mati di tempat. Peledak terpasang. Bait, tarik mundur sekarang. Hitung mundur 30 detik, teriak Baskoro melalui radio yang kini dipenuhi gangguan statis. Menarik mundur dari tengah lapangan terbuka yang dikepung musuh adalah bagian tersulit dari seluruh misi gila ini. Saya menggunakan sisa granat asap terakhir saya, melemparkannya tepat di depan jalur pelarian saya menuju tebing di sisi utara. Di balik kabut asap, saya bisa mendengar teriakan komandan musuh yang memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan total ke posisi saya. Saya berlari tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa seperti taruhan antara hidup dan mati saat peluru-peluru berseliweran di sekitar telinga saya. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat di bawah kaki saya, diikuti oleh suara ledakan raksasa yang merobek langit malam. Fasilitas komunikasi satelit itu meledak dalam bola api jingga yang besar, mengirimkan gelombang kejut yang menghempaskan saya ke tanah. Sabotase berhasil. Pusat saraf komunikasi musuh kini tinggal puing-puing yang membara, mematikan koordinasi mereka di seluruh wilayah. Namun, ledakan itu juga membuat musuh semakin murka, dan mereka yang selamat kini memfokuskan seluruh sisa senjata mereka kepada saya. Saya bangkit dengan tertatih. Debu menutupi seluruh wajah saya, namun mata saya tetap fokus pada jalur pelarian di depan. Sebuah jeep musuh muncul dari balik asap, melaju kencang mencoba menabrak saya di lapangan yang kini sangat kacau. Saya melompat ke samping di detik terakhir, menarik pistol cadangan, dan menembak pengemudinya melalui kaca depan yang retak. Jeep itu kehilangan kendali dan menabrak sisa-sisa tembok beton, memberikan saya kesempatan untuk mendaki lereng berbatu menuju titik ekstraksi. Baskoro dan timnya muncul di puncak tebing, memberikan tembakan perlindungan dengan senapan runduk mereka untuk menahan laju pengejar saya. Naik ke sini, Bait. Cepat, perintah Baskoro sambil mengulurkan tangannya saat saya mencapai pinggiran tebing. Saya meraih tangannya dengan sisa tenaga yang ada. Ditarik ke atas tepat saat sebuah rentetan peluru menghantam posisi saya berdiri beberapa detik sebelumnya. Kami berlari menembus hutan pinus yang gelap di balik tebing, meninggalkan fasilitas yang terbakar dan musuh yang kebingungan di bawah sana. Helikopter ekstraksi kami sudah menunggu di sebuah lapangan kecil tersembunyi. Baling-balingnya menciptakan badai angin yang mendinginkan tubuh kami yang panas. Kami melompat ke dalam kabin helikopter saat kendaraan itu mulai terangkat dari tanah, meninggalkan zona konflik yang membara. Di dalam helikopter, kesunyian segera menyelimuti kami. Hanya suara mesin yang menderu sebagai latar belakang dari napas kami yang terengah-engah. Baskoro menatap saya. Wajahnya yang penuh jelaga memberikan sedikit anggukan hormat yang jarang sekali ia berikan kepada siapapun. Kau adalah umpan terbaik yang pernah saya miliki. Bait, tak ada orang lain yang bisa bertahan di lapangan terbuka itu selama yang kau lakukan, katanya pelan. Saya hanya tersenyum tipis, merasakan denyut nadi saya yang mulai kembali normal saat adrenalin perlahan-lahan meninggalkan tubuh saya. Namun, kelegaan itu hanya sementara, karena di layar monitor helikopter, kami melihat tanda-tanda pengejaran udara dari pihak musuh. 2 jet tempur ringan musuh terdeteksi di radar, mendekat dengan kecepatan tinggi untuk membalas dendam atas kehancuran fasilitas mereka. Pilot helikopter kami, Kapten Adi, melakukan manuver ekstrem, menukik ke dalam celah-celah ngarai yang sempit untuk menghindari penguncian rudal musuh. Saya mencengkram pegangan di langit-langit kabin, merasakan G-force yang menekan tubuh saya saat helikopter berbelok tajam di antara dinding batu raksasa. Siapkan suar pengalih, teriak Adi saat alarm peringatan rudal mulai berbunyi dengan nada melengking yang mengerikan. Serangkaian suar api dilepaskan dari ekor helikopter, menciptakan kembang api buatan yang berhasil mengecoh rudal pencari panas musuh. Kami terus terbang rendah, nyaris menyentuh permukaan sungai
di dasar ngarai, memanfaatkan geografi alam sebagai pelindung terakhir kami. Setelah beberapa menit yang menegangkan jet-jet musuh, akhirnya kehilangan jejak kami, karena mereka tidak berani terbang serendah dan seberbahaya itu di ruang sempit. Kami akhirnya keluar dari wilayah udara musuh, melintasi perbatasan menuju pangkalan militer rahasia kami yang aman. Saat matahari mulai mengintip dari ufuk timur, helikopter kami mendarat dengan lembut di atas landasan pacu yang sunyi. Saya melangkah keluar dari helikopter, menghirup udara pagi yang segar. Merasa sangat bersyukur bisa melihat cahaya hari sekali lagi. Misi ini dianggap sebagai kesuksesan besar oleh Komando Pusat. Data yang berhasil dicuri Baskoro sebelum ledakan memberikan informasi krusial tentang rencana serangan musuh berikutnya. Meskipun nama saya tidak akan pernah muncul di koran atau buku sejarah, saya tahu peran saya di lapangan terbuka itu telah menyelamatkan ribuan nyawa. Menjadi umpan bukan tentang mencari kematian, tapi tentang menguasai rasa takut dan menjadikannya senjata untuk mengelabui lawan. Di ruang medis, seorang perawat bernama Siti membersihkan luka di bahu saya, sementara Baskoro datang membawa 2 cangkir kopi hitam yang masih mengepul. Kami duduk dalam diam di bangku besi, menatap landasan pacu yang mulai diterangi cahaya keemasan matahari pagi. Istirahatlah, Bait, kau layak mendapatkannya sebelum misi berikutnya datang mengetuk pintu kita, ucap Baskoro sambil menyerahkan kopi itu. Saya menyeruput kopi yang pahit itu, merasakan kehangatannya mengalir ke seluruh tubuh, menenangkan seref-seref yang telah tegang selama berjam-jam. Pikiran saya melayang kembali ke lapangan terbuka itu, ke saat-saat di mana maut terasa begitu dekat hingga saya bisa mencium aromanya. Ada kepuasan aneh dalam menghadapi tantangan yang mustahil dan keluar sebagai pemenang. Sebuah kecanduan adrenalin yang hanya dipahami oleh orang-orang seperti kami. Dunia di luar sana tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang pergi bekerja dan anak-anak pergi ke sekolah, tanpa menyadari perang bayangan yang terjadi di balik tirai. Kami adalah penjaga yang berdiri di kegelapan, agar mereka bisa tetap hidup dalam cahaya. Dan saya bangga dengan peran yang saya mainkan. Sore harinya, saya bersama rekan tim saya, Eko dan Dimas, membersihkan peralatan kami, memeriksa setiap detail senapan, agar siap digunakan kapan saja. Di dunia infiltrasi dan sabotase, kelalaian kecil adalah tiket satu arah menuju liang kubur. Dan saya tidak berniat untuk pergi ke sana dalam waktu dekat. Saya melihat foto tim kami yang tertempel di dinding barak. Beberapa wajah di sana sudah tidak lagi bersama kami, menjadi pengingat akan harga yang harus dibayar. Setiap misi klandestin adalah pertaruhan nyawa. Namun bagi saya, ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar merasa hidup. Menjadi bait mungkin terdengar seperti tugas yang menyedihkan, tapi di tangan yang tepat, umpan bisa menjadi pemangsa yang paling mematikan. Saya merebahkan diri di tempat tidur yang keras, menutup mata, dan mencoba mengusir bayangan lampu sorot dan dentuman meriam dari pikiran saya. Namun, jauh di dalam lubuk hati, saya tahu bahwa saya akan selalu siap jika Kapten Baskoro kembali memanggil saya untuk berdiri di lapangan terbuka itu lagi. Konflik senjata mungkin melelahkan, tapi semangat untuk melindungi dan melakukan sabotase terhadap ketidakadilan adalah bahan bakar yang tak pernah habis. Kisah saya sebagai umpan terbaik hanyalah satu fragmen kecil dari narasi besar militer yang penuh dengan pengorbanan tersembunyi. Di lapangan terbuka Al-Zahrani, saya belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan bertindak meskipun rasa takut itu menguasaimu. Tinta yang menuliskan takdir saya mungkin menolak kering, memaksa saya untuk terus menulis lembaran baru dalam sejarah operasi klandestin ini. Saat malam kembali turun, saya sudah siap dengan seragam baru, menanti misi berikutnya yang akan membawa saya ke jantung bahaya. Karena selama masih ada ancaman di balik bayang-bayang, akan selalu ada kebutuhan bagi seseorang untuk menjadi umpan yang sempurna. Dan disinilah saya berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang dilemparkan dunia kepada saya, di bawah bendera tugas dan kehormatan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan menegangkan ini. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah aksi dan petualangan militer lainnya yang memacu adrenalin.